pemirsa Gatra TV, senang sekali ketemu sama saya Yovita Adi dalam Gatra Bicara. Nah, di suasana yang berbeda ini senang banget ya, saya udah bersama dengan satu orang narasumber yang masih muda tapi punya banyak karya. Nah, uniknya mayoritas ini adalah karyanya dia, mayoritas puisi. Tapi karena sekarang beliau ini menjadi seorang pengajar, maka harus memberikan contoh yang baik kepada mahasiswanya. Makanya beliau juga menulis cerpen, catatan perjalanan, kemudian satu buah biografi, lalu masih ada ini ya, satunya cerpen isai gitu. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja saya kenalkan, ini Mas Naka. Nama lengkapnya Setianaka Andrian, yang sekarang aktif jadi dosen ya Mas ya? Iya. Di UPGRIS, benar? Iya, benar Mbak. Ngajar apa Mas di situ Mas, di mata kuliahnya? Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliahnya lebih cenderung ke penulisan kreatif dan kesastraan. Full kesastraan. Dari sarjana sekolahnya emang udah terkait bahasa ya Mas? Ya, S1 saya juga alumni UPGRIS. Wah, ini pengabdi UPGRIS ya. Untuk S2 sama S3-nya seru banget tuh. S2-nya di UNES, S3 di UNY Yogyakarta ya. Untuk fokusnya juga sama aja ya Mas? Fokus ke bahasa atau fokus sastra sejak S1? Fokus ke sastra ya. Sejak S1. Nah, penasaran, yang bikin pemirsa penasaran ini ya Mas ya, jaringan ini memulai karirnya itu dari mana sih sebelum menjadi dosen sekarang? Waktu itu pas lulus S1 ya sempat jadi wartawan di salah satu koran waktu itu ya, era 2011-2014. Koran dan majalah di sekolah, tapi waktu itu majalah sekolahnya sudah keluar, disebar di umum kan. Terus itu setelah lulus S2 baru mengajar, tapi belum ke kampus. Waktu itu di sebuah SMK di Semarang, SMK Yayasan Farmasi, dan USM juga, UT juga sempat. Terus akhirnya tahun berikutnya baru ke UPGRIS. Jadi setelah lulus S2 itu sempat di SMK juga, itu 1 tahun itu 3 itu lembaga. Tapi kenapa Mas mengajar? Kan S2 kadang kan ada untuk jabatan struktural atau apapun, tapi kenapa seorang Mas Naka ini memilih sebagai pengajar? Karena bagi saya itu bisa untuk ya refreshing juga sih, karena ketemu mahasiswa malah refreshing ya? Mahasiswa atau siswa dulu ketika di sekolah SMK atau mungkin sebelumnya mengajar ekstra di majalah atau teater di sekolah-sekolah itu ya untuk refreshing dan ya untuk berbagi, dan ketiganya sebenarnya untuk belajar saya pribadi juga, karena ketika mau mengajar kan pasti menyiapkan banyak hal kan, nggak mungkin hadir di depan kelas menghadapi banyak orang dengan kekosongan kan, nggak mungkin kan. Jadi bakso aja kali ya Mas yang kosong. Iya, bakso itu. Jadi mengajar itu menarik bagi saya karena lengkap sih. Kalau nggak mengajar mungkin nggak dipaksa untuk belajar juga, untuk menyiapkan sesuatu, atau mungkin harus ada inovasi-inovasi untuk ditawarkan kepada siswa itu atau mahasiswa. Dan sampai di UPGRIS ini setelah Mas Naka sendiri selesai S3? Enggak, selesai S2. Jadi lulus S2 2014, tapi selama 1 tahun saya mengajar di 3 lembaga itu. Baru 2015 ada seleksi, terus saya ikut dan alhamdulillah lulus itu. Lulus di UPGRIS ini ya? Sampai sekarang. Untuk S3-nya sekarang berarti? Sudah baru selesai Agustus lalu ini, 14 Agustus baru. Wow. Dan gini ya, waktu aku dikenalin sama Mas Naka ya, dikasih lihat karya-karyanya tuh banyak banget gitu loh. Mas, boleh dong cerita satu-satu dulu karya the best karyanya atau karya pertama? Pertama nggak ada di sini sih, itu Perayaan Laut, itu 2016. Itu buku puisi pertama. Saya ingat itu usia 27 kalau nggak salah. Jadi waktu itu memang saya menikah dan saya berpikir kayaknya Chairil Anwar itu meninggal usia 27 kan. Jadi saya melewati usia itu, kayaknya menerbitkan buku saya pikir itu akan meninggal 27 tahun mungkin. Jadi aman gitu. Ya sudah, saya membuat buku itu dan menikah itu. Akhirnya Perayaan Laut itu, jadi kan kayak mengarungi ya, lautan, katanya orang-orang bilang kan kayak mengarungi samudra kehidupan atau apalah, itu saya merayakan di situ Perayaan Laut itu, buku pertama puisi. Tapi ngomong-ngomong Chairil Anwar ini memang jadi kiblatnya Mas
Naka sendiri dalam menuangkan imajinasinya ke puisi? Mungkin awal-awal ya, karena di sekolah dulu sejak kecil, mungkin SD, SMP, SMA kan sering disebut itu Khairil, Rendra, Taufik, ya, itu pasti dibaca. Tapi setelah itu ya, ya di buku pelajaran pasti ada masih ya, ya, itu yang paling banyak kan. Tapi setelah itu ya banyak yang lain kan, jadi tidak hanya Khairil saja. Bahkan sempat ketika saat-saat tertentu saya berpikir kayak membuat periodisasi tersendiri, misalnya aku harus membaca penyair misalnya yang paling lawas, misalnya di Indonesia ada Amir Hamzah, Sultan Takdir, terus setelah itu ada Khairil, Rendra, terus ada misalnya Gunawan Muhammad, terus ada siapa, Joko Pinurbo, dan seterusnya. Ada penyair-penyair perempuan juga, Inggit Putri Amarga, terus Avianti Arman, sampai Trianto Triwikromo, dan seterusnya, Afrizal Malna. Jadi setelah itu saya harus berbuat apa di situ, maksudnya kan setelah baca segitu banyak ya. Jadi kayak ya mengumpulkan, membaca, dan setelah itu kayak mencari celah itu, Mbak, karena pikir saya kan paling sederhana proses kreatif itu ya kita berupaya untuk mencari celah-celah dari karya-karya yang ada, meskipun itu susah, dan saya kadang sampai sekarang pun belum menemukan. Tapi istilahnya bagi saya kayak niat ingsun menuju ke situ, entah hasilnya nanti kan orang lain atau publik yang membaca, saya nggak merasakan itu, tapi upaya pikir saya niat ingsunnya saja berproses kreatif, biar seperti apa pembaca dan publik, atau mungkin kalau ikut lomba atau ajang penghargaan dan lain sebagainya ya biar mereka yang menilai. Tapi dan sampai sekarang pun saya juga belum puas, masih mencari terus, kadang juga beda-beda. Ini kok pas di buku ini kok seperti kemarin 28 Oktober kan ada diskusi itu di rumah kan, katanya buku yang sebelumnya dengan yang paling terbaru ini beda kan, sebelumnya lebih kayak lebih dewasa, tabah dan lain sebagainya, setelah buku berikutnya kok kembali bandel lagi itu kan, mungkin nakal lagi, ada L-nya lagi misalnya dalam karya misalnya, saya nggak tahu juga. Nakal ada L-nya. Jadi itu masih mencari terus, karena apa ya, bagi saya kayak saya ingin mencapai titik tertentu tapi saya nggak ingin sampai kan, jadi ingin proses mengejar terus ya, biar saya pikir itu proses kreatif kayak gitu. Kalau saya sudah merasa sampai kan saya mager kan. Betul. Jadi, karena udah approach di titik iya, itu. Ada titik itu, bahkan semakin kesini saya merasa sangat menyenangkan ketika titik itu malah terus berlari. Jadi saya mengejar, dia lari ternyata lebih kencang lagi, itu malah menantang bagi saya untuk terus mengejar ya sampai akhir hayat mungkin. Pecinta challenge ini. Iya gitu kayaknya, Mbak. Tapi dengan tadi ya Mas ya, dengan mengejar titik yang dia selalu lari, itu akhirnya membuat Mas Naka ini dari karya pertama terus berentet sampai di banyaklah karyanya gitu. Nah terus gini Mas, ketika Mas ini meluncurkan banyak karya ini ya, kabarnya ya pemirsa, jadi saya dikasih tahu kalau misalkan bukunya Mas Naka ini ada yang di di library atau di perpustakaan di Belanda. Nah, gimana Mas ceritanya tuh bisa sampai sana bukunya? Itu 2019 ketika ada residensi penulis Indonesia itu dari Komite Buku Nasional Kemendikbud. Jadi ada seleksi itu tahunan, tapi kebetulan malah pas tahun saya itu terakhir, dan alhamdulillah saya itu lolos waktu itu kan. Nah ketika mau mendaftar itu saya kan tetap browsing kan, perpus Leiden itu seperti apa, Universitas Leiden Belanda dan lain sebagainya seperti apa, dan saya termasuk orang yang sering iseng mengetik nama saya sendiri itu di Google atau di website mana itu ada saya enggak, itu kadang iseng-iseng kan ketika gabut saya kayak gitu, tidak scroll TikTok itu enggak, saya mending cari website di perpus, saya ketik nama saya sendiri, mungkin narsis ya, tapi saya kira kok waktu itu kalau saya nggak narsis gitu mungkin saya nggak tahu kalau ternyata buku saya sudah ada duluan di Belanda daripada diri saya kan, cek ternyata ada beberapa nggak cuma satu dua kan berarti beberapa. Mas, dan itu yang membuat mungkin ya bukan menambah itu mungkin nilai ketika saya mengajukan ke sana kan, sampai ada surat itu LOI itu ya. Bener loh. Mungkin gara-gara itu. Saya sampai takjub loh Mas ngelihat letter of invitation ya. Jadi, karena kalau misalkan anak-anak teman-teman yang mau studi overseas kan mereka butuhnya letter of acceptance itu kan dari universitas, tapi ini invitation. Saya juga baca suratnya, diundang untuk stay 4 bulan di Belanda. Wih enak banget, tapi untuk riset ya, untuk penulisan buku itu. Boleh ini cerita Mas ke pemirsa Gatra TV,
4 bulannya Mas Naka di sana, up and down-nya sampai akhirnya berarti kan menghasilkan ya karya ya dari Belanda itu, gimana Mas ceritanya? Ya, maaf koreksi 2 bulan, tapi dari Agustus ke atau September, Oktober atau September, Oktober, November, saya agak lupa, tapi kayaknya September. 2 bulan. Saya baca ini. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Efektifnya 2 bulan. Ya, 2 bulan itu. Ya, saya riset sih untuk mencari data untuk penulisan buku. Dan waktu itu memang saya ajukan puisi karena memang proses saya sebelumnya itu menulis puisi. Yes. Dan sampai sekarang buku itu pun belum jadi karena itu nggak ada deadline-nya. Oh, nggak ada deadline. Jadi enaknya, ini ya. Nggak ada deadline, malah jadi terlena ya nggak sih Mas? Malah jadi yang lain. Jadi setelah itu kan ada yang buku putih itu memang ada beberapa puisi ya lumayan ya yang saya tulis waktu di Belanda dan di sekitar Belanda, karena waktu itu kan saya pikir ketika jadi riset karya menjadi karya yang lain dulu, malah yang ini belum jadi karena mungkin banyak pertimbangan, malah tergoda untuk menulis yang lain dulu, meskipun ada yang ditulis di Belanda dan lain sebagainya, tapi itu bukan hasil dari riset itu. Tapi tetap produktif Mas Naka ini. Beberapa orang mungkin tergoda dengan hal lain ya, sehingga proyeknya nggak dapat, tapi ini malah proyek yang kecil-kecil jadi gitu kan, nunggu yang proyek besarnya ini clear ya. Mungkin ya entah ya, semoga cepat lah, tapi ya karena banyak godaan itu. Jadi malah ada naskah lain dulu yang rampung, ini setelah yang terbaru itu yang oranye atau apa warna ini. Oh, yang mana nih? Oh, ini. Ini yang paling baru 2022. Oh iya, ini apakah surga itu sebuah agama? Yes. Ini karya yang paling baru ya Mas ya? Baru, tapi sebenarnya sudah ada naskahnya lagi, puisi. Jadi ini udah punya draft berapa nih untuk mau dipublish setelah ini? Ya beberapa sih, saya lupa berapanya karena ada di folder itu kan, saya punya folder-folder dan itu masih tersimpan sih. Oh, jadi ini publish, bahkan amunisinya kayak masih banyak juga di belakang sini. Iya. Mas, ini nih ngomong-ngomong soal tadi kan, Mas kan posisinya pengajar. Terus dituntut untuk memberi contoh ya kan, jangan jarkoni kan, ajar tapi tak ngelakoni. Nah, Mas bikin biografi, cerpen, esai, kisah perjalanan gitu kan, catatan perjalanan sorry. Itu gimana Mas prosesnya? Apakah sederhana karena seperti yang menulis puisi itu susah atau bagaimana? Awalnya memang saya paling minat sejak mungkin SD atau SMP, di mading-mading SMA mulai menulis di majalah-majalah. Di Kendal itu ada majalah Ganesha Dinas Pendidikan, itu saya sudah sejak SMA menulis di situ. Akhirnya di majalah Horizon yang kaki langit untuk SMA itu saya menulis juga. Awalnya itu gandrung puisi, terus menulis cerita pendek, tapi ketika saya kuliah di program studi pengajar atau kependidikan itu, saya merasa harus bisa menulis apa saja, karena saya merasa berdosa ketika menyuruh mahasiswa untuk menulis cerita pendek, esai atau apa. Kalau saya belum menulis itu dosa banget itu. Jadi itu kayak jebakan, mungkin ya ada plus minusnya ya. Saya mungkin plusnya bisa menulis apa saja ya, tapi minusnya kadang saya merasa kurang fokus ketika menulis yang lain. Meskipun saya kira ya cukup aman lah, karena beberapa misalnya sudah ada pernah menang lomba atau mungkin pernah mendapat penghargaan atau dimuat media, itu saya pikir sudah lumayan untuk menyenangkan diri mungkin. Meskipun ketika melihat karya teman lain kok bisa segitu, tapi mereka kan memang fokus di situ. Mungkin dia hanya fokus menulis sastra saja, kadang juga iri, tapi bagaimana lagi, saya punya tanggung jawab adik-adik yang untuk diajar untuk diampu ya, ngemong lah. Tapi ini spesialisnya kan di puisi. Nah, ketika menulis karya lain itu ada challenge-nya nggak sih Mas? Yang harus ya selain tadi kan menjaga ini nggak usah iri lah, karena kan bukan spesialisnya juga kan. Ya memang saya merasa memang paling menyenangkan menulis puisi, meskipun itu juga paling berat sebenarnya. Orang mengira puisi sederhana, pendek-pendek, padahal itu lebih susah karena lebih padat, lebih sublim dan lain sebagainya itu. Kadang orang-orang menganggap kayak guru misalnya, saya melihat ada guru matematika naik pangkat, nulisnya buku puisi, itu dianggap puisi itu mudah. Kadang saya malah bersedih, pengen menangis tapi bingung mau menumpahkan air matanya itu ke matanya siapa itu kan. Kadang
Kadang sedih juga menganggap puisi itu mudah, terus akhirnya wah wis nulis buku itu puisi saja, itu kadang saya bersedih. Tapi padahal menulis puisi itu menurut saya paling susah daripada yang lain kan. Meskipun ya mungkin orang lain akan menganggap tulisan yang lain susah juga, tapi karena memang saya berangkatnya dari puisi, merasa nyaman menulis puisi, dan akhirnya dari puisi itu pun setelah saya menikmati itu menulis apa saja kok dilalah malah aman, maksudnya bisa itu ketika saya menjadi pengajar wis intinya bisa lah, jadi enggak ketika nyuruh-nyuruh juga aman. Ini aku ya nulis juga loh, kadang saya mengasih tugas saya juga sama membuat, misalnya di kelas atau di rumah ada PR itu ya saya mengerjakan juga, nanti akan saya bahas ini yang saya kerjakan kemarin, atau di kelas juga sama, ketika mereka nulis saya nulis di laptop, kadang malah saya tampilkan juga di layar itu biar kelihatan saya bergerak menulisnya kayak apa, itu sampai kayak gitu. Oh, jadi mereka bisa nyontek dari situnya juga ya Mas ya? Enggak nyontek sih, atau gimana? Kan pasti mereka bukannya nyontek tapi melihat oh saya juga menulis beneran, enggak iseng-iseng itu loh. Kadang sambil ngobrol kami punya apa ada ide-ide apa itu saling diskusi lah. Jadi kadang nanti ada mahasiswa atau siswa itu melihatkan juga ini saya sudah begini terus bagaimana, jadi prosesnya itu bareng-bareng, itu saya kira lebih menyenangkan mungkin kan. Mereka juga caranya Mas Naka sendiri dalam nuangin ide, terus habis itu semoga juga mereka terpacu kan, wah kayak yang agak sepuh saja mau menulis bareng kan, jadi mereka kan nggak terus males kan mungkin ya, semoga harapannya kayak gitu kan. Amin, kita doakan ya. Tapi dengan seperti itu unik ya Mas ya. Kalaupun aku jadi mahasiswanya Mas Naka yang aku juga suka sama sastra itu, aku melihat berarti kan bisa jadi patokan ya. At least aku harus sampai nih ke milestone-nya Mas Naka. Nanti kan Mas Naka juga akan kesana lagi kan gitu kan. At least paham, mengerti feels-nya, bahkan tadi kan membuka open discuss sama mahasiswa itu yang paling menyenangkan ya. Ya sebenarnya open atau mungkin kadang ya saya bilang ini bukannya pamer, cuman saya lihatkan folder saya, misalnya saya minggu ini mengerjakan apa, itu kadang saya share. Produktif, bukan sibuk ya, produktif. Ya gabut sih sebenarnya. Jadi terus cari-cari itu. Gabutnya jadi puisi dan buku guys. Misalnya ada lomba juga saya lihatkan mereka Mbak. Jadi misalnya saya punya folder itu namanya Gempur Peperangan atau apa, di tahun 2000 berapa sampai 2023, terus ada folder-folder itu lomba atau ajang-ajang apa, saya tunjukkan ini di Indonesia ada ini, di luar ini ada ini, saya lihatkan semua, di luar negeri juga. Jadi mereka biar mungkin kalau ada yang tertarik ya, saya nggak mungkin berharap mereka tertarik semua kan, ya susah juga. Si satu atau dua itu sudah menyenangkan. Yang interest ya dengan lomba-lomba itu. Tapi ngomong lomba ya, nih kaosnya Mas Naka sendiri adalah Kendal Puisi Award yang tahun ini loh. Iya. Boleh Mas cerita, ini award tentang puisi, siapa pemenangnya atau nominasinya gimana? Ini ajang lomba yang dibuat 4 komunitas di Kendal, ada Jarak Dekat Art Production, Sangkar Arah Pustaka, Pelataran Sastra Kaliwungu, dan komunitas Lereng Medini. Jadi mereka membuat ini tiap tahun sebenarnya, rencananya tahun pertama sudah tahun lalu 2022 itu Kendal Novel Award, hadiahnya selalu kambing sementara ini. Tahun ini yang puisi, tahun besok itu sudah direncanakan itu lakon atau naskah drama. Jadi pemenangnya ada sih kemarin, ternyata kebetulan orang Kangkung sini, orang Kangkung pemenang pertama, keduanya saya lupa Sukorejo, ketiga kayaknya atau kebalik ya, Sukorejo 3, duanya Kaliwungu, terus lainnya dari daerah lain. Itu tiap tahun dan hadiah utamanya kambing. Itu memang upaya kami biar menemukan teman baru lah. Karena ketika ada ajang itu kan orang-orang yang biasanya mumpet di goa-goa itu akan keluar semua dan ketemu sama satu frekuensi. Iya, itu kan menurut saya penting kan, menurut kami ya. Jadi ada ajang itu untuk mengumpulkan biar ada orang baru, biar nggak itu saja kan jenuh juga kan. Maksudnya kok kamu lagi kan. Dan hampir setiap tahun itu selalu ada orang baru, sampai 70%-an itu anak-anak baru dari SMA. Pernah tahun lalu itu penulis novel itu 2 dari SMA kami cari, yang sebelumnya kami nggak tahu, bahkan gurunya itu nggak tahu kan. Iya. Mantap ya. Mantap, ini keren banget tuh Mas. Dan tidak puisi terus, gitu kan. Tahun kedua ini puisi, besok lakon ya, naskah drama ya. Nah, tapi ketika yang 2023 ini, yang Kendal Puisi Award ini sudah terlaksana, output yang paling kelihatan selain dapat teman baru itu apa Mas? Ya mungkin
ya teman baru nanti akan jadi teman berproses baru. Karena setelah itu akan ada proses lain, kayak ini kayaknya rencana Desember atau bulan apa juga ada residensi. Memang kami ada program dari 4 komunitas ini, residensi akhir pekan itu. Mungkin Sabtu Minggu atau mungkin Jumat Sabtu Minggu itu di suatu tempat, nanti kita ngobrol, diskusi, kadang saling sharing, menulis dan itu. Jadi mungkin lebih ke situ, dan semoga saja apa ya, dari kami setelah mereka menang di Kendal nanti akan muncul akan ikut di luar yang tingkat Jawa Tengah mungkin kan. Bawa nama baik Kendal tentunya. Ya. Dan ya selain bawa ya berani bertarung itu. Iya, ya, semoga saja kan apa kuat juga kan. Tapi meskipun itu kan apa ya, kayak ajang-ajang ini kan pentingnya memang biar muncul orang-orang baru yang pertama tadi, terus biar muncul dari Kendal lah, karena ada yang bilang dari luar kota itu pengen ikut tapi ternyata bukan orang Kendal, mereka kadang kok kenapa harus dibatasi Kendal. Nah kami berpikir ya kamu ngurusi Kendal saja, kalau ngurusi Jawa Tengah sudah ada yang lain kan, nasional sudah ada yang lain, nanti Kendal yang ngurusi siapa itu. Kami sama teman-teman itu, hadiahnya juga memang dari kami sendiri. Kambing itu dari apa, teman kami juga yang penulis yang ada di Swiss sekarang ngasih kambing, terus yang lainnya komunitas lain, ada sepasang ayam, sepasang kelinci itu, jadi bebek itu memang hewan semua, sama souvenir buku dan lain-lain. Jadi hadiahnya itu. Iya, sangat menarik ya hadiahnya, nggak melulu trofi gitu kan. Piagam pasti hanya untuk ini ya, untuk file sendiri. Tapi gini Mas kan juga dapat berbagai macam penghargaan. Salah satunya ya dari karya remang-remang kontemplasi ini, Mas kan dapat penghargaan dari pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya. Nah itu tahun 2017. Itu gimana Mas ceritanya bisa menang acarya ya penghargaan acarya sastra? Itu yang buku esai remang-remang kontemplasi, jadi esai seni budaya, sastra dan pendidikan. Jadi itu saya tulis tahun-tahun lupa 2000 berapa sampai 2016 saya bukukan, terus alhamdulillah dapat penghargaan itu di 2017 itu. Itu mungkin ya masih awal-awal ketika saya mengajar juga, karena penghargaan itu untuk pengajar sih. Oh, penghargaan. Jadi acarya itu kan acarya sastra untuk para pengajar di seluruh Indonesia, dan itu alhamdulillah saya lolos. Itu buku ulasan-ulasan tentang sastra atau mungkin esai-esai seni budaya yang sebelumnya mungkin dimuat di koran, ada yang belum dimuat juga, itu saya kumpulkan di situ. Tapi nggak cuma itu loh pemirsa, di 2017 juga ya, jadi Piagam mendapat penghargaan Pemuda Berprestasi Kabupaten Kendal. Iya. Nah ini atas karya apa Mas? Hal itu mungkin secara umum ya, tidak karya kayaknya. Jadi mungkin entah mereka kuratornya mengukurnya dari mana, tapi itu yang umum, tidak detail pada karya buku atau apa ini. Oh karena tapi tahu. Di 2017 itu berprestasi menghasilkan karya dan juga mengajar atau gimana Mas? Saat itu ngajar sudah sejak apresiasinya 2014. Ngajar itu 2017. Kalau yang dari tadi Kendal itu ya saya nggak tahu, itu secara umum mungkin atau mungkin saya berkomunitas, tapi kayaknya lebih ke karya itu ya. Tapi nggak cuma itu loh, jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga memberikan apresiasi juara 1 di 2019 nih Mas, sebelum pandemi nih ya kan, juara 1 penulisan puisi. Iya. Ini kan berarti kan levelnya regional ya Mas ya? Provinsi kan, provinsi gitu kan. Ini nggak merasa kesulitan kah untuk dengan challenge saingan-saingan yang lain? Oh, saya ketika lomba itu sebenarnya malah ajang apa ya, kayak setelah kayak pendekar, setelah di apa Padepokan atau apa itu kan harus turun gunung, jadi ajang untuk ngecek kanuragan atau karya itu seperti apa, memang saya seringnya ditarungkan itu. Jadi akan kelihatan kok, meskipun nggak harus juara 1 atau berapa, masuk nomine atau berapa besar itu saya kira sudah bisa untuk mengukur. Meskipun kadang untuk urusan karya sastra itu kan termasuk seni, kan kadang ada urusan-urusan capaian estetika dan lain sebagainya itu kan. Tapi saya kira ketika masuk dari beberapa lomba yang berbeda itu menurut saya penting. Jadi misalnya kecantol sedikit saja itu sudah
lumayan menyenangkan. Jadi setelah itu mau apa lagi kan, mungkin tingkatannya atau musuhnya melihat juga yang lain di tingkat yang lebih tinggi misalnya kan, jadi semacam itu juga. Jadi ajang untuk ngecek saja sudah seberapa sih proses ketika kalau pendekar itu di padepokan atau apa kan. Jurusnya udah sampai level mana gitu ya berarti. Dan nanti setelah itu kan prosesnya bisa, oh ini kadang juga saya keluarkan itu untuk lomba, wah yang ini dulu lah, wah ini dulu sudah dapat misalnya peringkat berapa itu loh, besok ada lagi diderkan yang lain, itu kadang juga mengukur kayak gitu juga. Oh jadi banyak sekali karya-karyanya yang dijadikan amunisi dulu nih untuk masuk ke lomba-lomba. Nah Mas, tapi gini, saat ini kan puisinya Mas kan masih dalam bahasa Indonesia. Terbesit nggak karya dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Belanda? Berhubung kan bukunya udah sampai Belanda mungkin Mas? Pas 2019 ketika ke Belanda itu dibantu diterjemahkan si cerita pendek dan beberapa puisi oleh teman dari Balai Bahasa Jawa Tengah yang fokusnya dia ahli penerjemah. Jadi untuk saku ke sana memang ada itu, dan waktu itu sempat diundang di Writer Club di Swiss, itu beberapa puisi saya diterjemahkan oleh guru bahasa Jerman yang ada di Swiss, karena di Swiss kan bahasanya Jerman kan, jadi diterjemahkan ke bahasa Jerman. Saya ingat puisinya itu Kebun Nenek yang disukai judulnya, dan diterjemahkan ke Jerman itu kayaknya judulnya kalau nggak salah Omas Harten itu. Jadi ketika dibacakan itu bahasa Indonesia dulu, audien itu ngowoh saja, bengong gitu iya, kan. belum Tapi setelah paham. tahu Omas Harten itu, terus oh itu kaget, ternyata kebunnya nenek itu kan puisinya ya itu kecil-kecil ya, malah mereka suka, saya nggak tahu. Jadi puisi-puisi yang nyangkut dengan alam-alam di Indonesia, suasana kampung itu malah mereka suka. Jadi itu yang sempat diterjemahkan sih, yang lainnya mungkin ya kelak akan proses. Selama ini memang itu dibantu dari penerjemah dari Balai Bahasa. Ketika saya ya buat saku ketika saya ke Belanda itu, suatu ketika ada forum kan, oh ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya cerpen, ada waktu itu beberapa judul dan puisi lumayan banyak diterjemahkan itu. Ini keren banget loh Mas, memang belum ditranslatekan tapi dibantu diterjemahkan pada saat ditampilkan di depan audiens ya. Nah satu lagi Mas, masuk pandemi. Siapa bilang kalau orang masuk pandemi itu ya dia berhenti produktif? Enggak dong, Mas Naka ke Kalimantan dong. 2020 nih kabarnya, Desember 2020 tuh. Iya, kayaknya. Nah itu program apa Mas ke Kalimantan? Bulan itu apa ya, programnya dari Dirjen Sekolah Dasar Kemendikbud. Jadi memang waktu itu ya apa ya, saya kadang cari-cari program kayak gitu sebenarnya untuk pertama jalan-jalan sih Mbak. Pasti ya kemana, Sulawesi atau kemana jalan-jalan. Sama, saya kalau mau kayak Mas Naka saya juga maunya jalan-jalan nih. Bayi pertamanya. Jalan-jalan meskipun yang lainnya kan bekerja kan. Waktu itu memang program dari Dirjen SD untuk ke sekolah-sekolah itu. Iya. Jadi di situ memang saya kayak riset itu ya ke sekolah-sekolah yang akibat pandemi itu pendidikannya seperti apa di SD, orang tuanya, gurunya, siswanya dan lain sebagainya. Kami selama sebulan itu berkutat dengan itu kan. Jadi lebih ke situ sebenarnya programnya, tapi di luar itu saya juga bisa menulis karena tadi jalan-jalannya kan untuk selain jalan-jalan bekerja dari riset itu dan menulis karya ketika melihat hal-hal yang baru. Bagi saya itu menarik, melihat Sungai Kapuas dan lain sebagainya. Jadi beberapa itu mungkin saya tulis di buku yang ini, Bermula Kembara Bermuara Kendara ini. Oh itu yang catatan itu ya Mas? Beberapa saya tulis ketika di Kalimantan itu juga mengenai Sungai Kapuas, saya melihat kehidupan di sana yang Kalimantan itu seperti apa. Jadi itu, jadi ngiras-ngirus lah kalau orang Jawa itu, sambil menyelam minum kopi misalnya. Jadi nanggung kalau minum air kopi sekalian. Program-program itu bagi saya menarik, dan di Indonesia semakin kesini kan banyak program-program menarik untuk anak muda atau untuk pekerja-pekerja kreatif atau pengajar, itu saya manfaatkan untuk itu. Untuk itu juga. Jadi kerja dengan pekerjaan itu jadi hal yang biasa ya. Kerja ditumpuk kerjaan-kerjaan yang lain, malah justru ini ya powernya di situ ya Mas ya, untuk dapat output. Kalau jenengan pernah ingat SpongeBob itu kan, jadi melakukan pekerjaan itu katanya kan itu kayak bermain itu dolanan. Makanya setelah selesai saya main-main kok ternyata dianggap
bekerja. Itu kan menyenangkan bagi saya kayak gitu. Bener, itu yang dicari nih anak-anak Gen Z sekarang, gimana sih aku tetap bisa main tapi income datang juga. Mengajar juga sama, ngomongnya sastra, baca puisi, ternyata Bener. bekerja. Nah ini loh pemirsa, Gatra TV juga ada di 2022 ini terbaru ya, lembaran bermuara kendara. Ini buku puisi ini yang buku ini puisinya. bermula kembara, bermuara kendara, bermula kembara, bermuara kendara. Nah, Ya. itu dapat penghargaan dari Kebahasaan dan Balai Kesehatan. Bahasa Balai Jawa Bahasa. Tengah. Nah itu boleh diceritain dulu Mas. Itu mungkin apa ya, ajang tahunan yang diselenggarakan Balai Bahasa. Beberapa kali memang saya dapat itu, yang sebelumnya buku terbit 2020 dapatnya terbit 2019 dapatnya 2020. 2021 saya tidak dapat, tapi 2022 dapat lagi buku terbitan 2021. Terus yang tahun ini 2023 dapat lagi yang buku saya terbitan 2022 yang Apakah Surga Itu Sebuah Agama itu. Jadi memang itu ajangnya Balai Bahasa sih. Saya 3 kali dapat, meskipun di situ saya sebenarnya nggak menang nominal. Kalau tanya jurinya itu urutan kedua setelah selesai itu kan. Terus sampai 3 kali, sampai saya bilang wah ini kalau saya dapat 3 kali terus mungkin ini akan dapat gelas, itu saya pikir kan. Nah, Gak dapat juara, dapatnya gelas. jadi 3 kali masuk nominal itu terus. Meskipun ya saya tetap masih mengikuti ya, karena saya pikir kayak tadi yang awal nggak harus masuk misalnya pemenang utama, tapi sudah masuk Nominasi. Mencuri perhatian juri itu saya kira sudah lumayan kan, untuk menyenangkan diri minimal lah. Tapi tinggalkan ke depannya pasti kan punya amunisi yang kuat ya untuk nanggung nih, masa cuma nominasi juara 2, juara 3, harus juara dong gitu. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, target ke depan Mas. 2023 kan ini udah kita sampai di akhir 2023, kemudian prepare 2024, seorang Mas Naka ini sedang mempersiapkan apa untuk puisinya mungkin? Saya sebenarnya ingin menyelesaikan riset yang di Belanda itu, menulisnya ya. Kalau bahan kan sudah banyak ya, beberapa kali malah bahan itu saya pakai juga untuk menulis yang lain, bukan untuk buku yang diharuskan saya ketika residensi itu. Nah setelah ini malah saya sempat berpikir kemarin ingin menulis lakon lagi atau naskah drama, karena waktu itu seru banget ya Mas ya nulis lakon tuh. Lakon itu awalnya memang saya menulis ketika S1, kuliah S1 2007-2011. Tapi waktu itu beberapa kali laptop saya hilang dan banyak tulisan hilang. Dan yang puisi cerpen itu mungkin beberapa masih selamat di laptop karena pernah di email, karena pernah kirim email ke koran dan lain sebagainya. Jejak di Google itu masih ada. Tapi kalau lakon kan nggak ada. Nggak ada koran memuat lakon atau majalah, itu jarang. Itu hanya dibuat ketika mau pertunjukan teater. Nah setelah itu sampai sekarang itu saya belum sama sekali menulis lagi lakon karena kehilangan banyak lakon itu. Jadi kayak wes males itu. Tapi setelah ini berpikir kayaknya pengen nulis lakon lagi kan, lebih serius mungkin lah. Jadi ada upaya untuk nulis itu dan menulis yang lainnya mungkin apalah. Ya, puisi sudah ada sih, tapi kayaknya nanti dulu kayak pengen yang lain dulu. Pengen tes yang lain dulu ya. Biar nggak jenuh kan, Biar main jenuh. ke kaki yang lain atau itu kan. Tapi biasanya gitu, nanti akan saat kembali menulis puisi akan lebih sangar lagi. Apa ya, lebih sangar, lebih hebat lagi ya. Ya proses sih kayak hebat malah enggak ya. Maksudnya ya kayak semakin kesini malah saya merasa enggak semakin baik, kayaknya kok tulisan saya kayak semakin buruk saja, kayak pengen mengejar gitu saja lah. Jadi sedih, tapi ketika jadi ya sudah diapresiasi, mungkin dapat anugerah penghargaan itu ya urusan lain, tapi ya kayaknya ya belum puas terus Mbak. Selalu belum puas gitu dan ya. gelisah mungkin ya. Yes, tapi itu sebenarnya kunci kita untuk terus improve ya Mas ya. Karena kalau misalkan itu diterapkan ke mahasiswa pun mereka juga pasti akan terpancing. Oh iya, dosenku aja selalu ada di titik belum puas. Makanya muncullah ini banyak karya yang di depan. Ini beberapa dari banyak karya yang belum ditampilkan ya Mas ya. Ya mungkin ada beberapa ya, tadi saya cari di rak lupa itu karena
pulang langsung ke sini tak cari di rak nggak ketemu semua. Dapatnya yang ini. Ya paling ada mungkin yang tidak ada di sini 3 atau nggak banyak sih. Cuman kebanyakan memang puisi, saya juga nggak tahu. Oke, sip. Mas Naka, thank you banget sharingnya sama Gatra Bicara. Kita senang banget pemirsa Gatra TV, juga happy apalagi teman-teman Gatra ini yang cinta puisi mungkin bisa mau kontak atau diskusi sama Mas Naka, boleh kemana? Boleh di medsos banyak sih sesuai nama lengkap, atau main ke Kendal atau main ke kampus ketika saya mengajar. Ngopi di sana atau di Kendal lah. Atau di Kendal ya, boleh di search di Google Setia Naka Andrian. Nah di situ ada semua. Tapi ada beberapa juga buku-buku yang PDF gitu mungkin kayaknya bisa diakses sama teman-teman. Ada di PDF yang dijual juga, atau di Shopee itu kayaknya tersebar di banyak. Sekarang kan kayaknya ada di mana-mana kan. Oke, thank you banget Mas. Ya, terima kasih sama-sama, juga Mbak. untuk pemirsa Gatra TV. Kita akan balik lagi. Dan kita akan ketemu lagi di Gatra Bicara selanjutnya tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Bye-bye.